Itu kagak lepas-lepas dari malaikat rahmat. Ini mah kata kitab. Jadi besok jangan namain Jono, jangan. Iya. Depannya minimal Muhammad. Iya Pak. Sampai Syekh Yusuf itu mencerca Pak, manuli dawaladan. Siapa orang yang ngelahirin bocah lebih dari 1, 2, 3, salah satunya punya bocah laki, kagak dinamain Muhammad, pakot jahilah, maka orang tuanya bego. Tuh Pak. Itu bener di kitab. Makanya nyari nama juga niat-niat cuma namain Jahim ya. Ya, jadi hebatnya nama Muhammad. Nih bocah, kalau bocah kita, anak kita namanya Ahmad atau Muhammad, bukan hanya bahagia di dunia kalau menurut kitab Sa'adatul Dararain. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Puguh nanti di bulan Maulid yang kita jalanin ini, kehebatan nama Muhammad itu sampai ke padang mahsyar. Pertama kali makhluk yang bakal dipanggil adalah Nabi Muhammad. Ya Muhammad, kan sama semua nama itu, pada lengek semua tuh. Ya mau kagak mau, malaikat laporan sama Allah, akhirnya nama Muhammad dapat syafaat. Kalau anaknya namanya Muhammad dapat syafaat, ya babanya kagak nyemplung ke neraka. Enak bener, udah ngaji pakai gitu ya orang rumah. Hah? Nama udah biani lah Pak Biai. Jangan dulu. Rajahan bang. Jangan. Iya, Bapak mau ngarit dulu. Malam ini kita syukuran. Ini acaranya Amarul Bisyukri, kita disuruh syukur, makanya disebut walimatul arus. Kalau bicara rumah tangga, Syekh Nawawi dalam kitab Uqudul Ijen ini sering banget gambarin, berkiblat kepada ceritanya Nabi Ayub alaihi salam yang dicoba dalam rumah tangganya 4 perkara Pak. Nih, maka inilah tugas terakhir sebenarnya kepada anak. Orang tua tugasnya wa in balago falyatazawwaz. Kalau udah ngasih nama yang bagus, udah ngakekahin, udah ngerawatin, wa in balago udah sampai masa balik, ya fatazawwaz. Falyatazawwaz, maka nikahilah. Kalau kagak dinikahin, dia pacaran, dia ngapang grepe-grepe bocah, nyium bocah, dosanya ke babanya. Udah bener ini mah. Makanya kalau bocah udah rada-rada centilan dikit, kawinin, udah selesai urusan orang tua. Orang tuanya kagak ketiban dosa, tuh anak jadi beres. Makanya Sayyidina Umar mengatakan apa? Ajibtu liman ibtaghal ghina bi ghairi nikahin. Dalam tafsir Baghawi, beliau mengatakan Sayyidina Umar bin Khattab, ajibtu, aku heran liman pada orang ibtaghal ghina bi ghairi nikahin, kok kaya dalam keadaan belum kawin. Enggak ada kok orang belum kawin kaya, jarang. Ada kok mumet baik palanya. Iya, kenapa beliau mengatakan itu? Wa yaqulullah azza wa jalla iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadli. Orang kalau rumah tangga pasti kaya, duitnya banyak. Orang kalau rumah tangga puyeng baik, error namanya Pak. Iya. Nah, orang kan itu janjinya Allah. Iya kunul fuqara. Ketika kamu semua bujang dalam keadaan susah, yughnihumullah, syartiyah ada jawabnya. Yughnihumullah min fadli. Maka dengan anugerahnya Allah, duit kamu banyak. Piring kagak pinjam sama bapak emaknya. Saya urusan bayar. Iya, emang kalau bicara rumah tangga mah pala babanya dipegangin baik, benar Pak. Tapi tenang Pak. Dalam kitab Lataiful Ma'arif itu dikatakan apa? Wasada'ur ra'si min alamati ahlil imani wa ahlil jannati. Suami yang megang pala, baik palanya buyang, min alamatil imani, itu merupakan daripada tanda orang itu punya iman, wa ahlil jannati, dan merupakan tanda ahli surga. Kalau mau niat orang puyeng, itu tandanya ahli surga. Lah emang di kitabnya begitu, diapain ya? Nyari bodrek dulu. Pokoknya tenang aja, memang syaratnya orang masuk surga harus puyeng. Kalau nggak puyeng kagak masuk. Nah, emang kitabnya begitu. Tidur be. Puyeng kan ya?
Puyeng apaan? Kalau merujuk kepada kitab Ukudul Ijen, Nabi Ayub pertama dicoba dengan apa? Ekonomi. Tapi jangan keburu dipikirin Pak, ekonomi mah. Kenapa? Tanda cepat tumbuhnya uban adikul ma'isyah, kata beliau itu. Uban cepat tumbuh, rembik di pala gara-gara susahnya ekonomi. Emang ada ubannya? Banyak. Bang wayangnya kepaksa ini. Ada 9 Pak yang nyebabin uban tambah merembik di kepala kita. Salah satunya adikul ma'isyah. Apa itu? Terlalu mikirin ekonomi. Nah, rezeki mau dua aturan Allah. Ya habis ngomong enak banget, enteng banget kalau ngomong lu kagak tahu be. Sama kita juga mah kagak ngeluh be ya. Betul. Ini namanya ngomong apa susahnya ngomong. Nah, kita makan ngomong sesuai kehidupan kita, bener ya? Kita temuin di kitabnya, oh begitu. Kadang-kadang temen datang, anu nih, bini udah nelpon, pulang lu mana? Pak, masalah apapun polisi kagak ada masalah, tapi kalau bini udah WA, Pak hujan berangkat pulang Pak. Iya, tapi kukuh kita dikasih girang-girang lagi sama ulama. Apa kata ulama? As-sabru min asinati nisa mimma yumtahanu bihil auliya. Orang yang sabar ngadepin akhlak bininya yang rada lenje, yang rada galak, yang rada bagaimana kagak enaknya kita lihat, kukuh pegel banget sama dia. Apa? Mimma yumtahanu bihil auliya, maka itu orang termasuk tanda dari wali-walinya Allah. Mau jadi wali terusin Pak, ini saudara nggak apa-apa. Nah iya, kan kalimat itu kan ada satu cerita. Saya kayaknya pernah cerita di sini ya. Belum. Ada cerita itu gara-gara ungkapan itu as-sabru min alsinati nisa mimma yumtahanu bil auliya. Ini punya kisah. Dulu ada seorang suami namanya Syekh Abdurrahman Abajal Haban. No jauh Yaman. Di Yaman atau di Mesir? Mudahan kali. Ya. Ini suami Pak, paginya kerja, sorenya pengen istirahat, kagak bisa karena suruh ngepel nyuci sama lakinya, sampai masak dia semua. Kan lama-lama pegel laki Pak. 2 tahun, 3 tahun nyerah Pak. Namanya si Abdurrahman kabur ke Gunung Bunden. Ngadem. Ya, sekuat-kuatnya orang laki ya. Kalau mau bini mah Pak, tekuk lutut. Bener, laisa min alimin, sama kayak orang alim juga sama. Sebab jadi orang alim, sebab jadi orang sukses karena ada bini yang galak. Kalau bini kagak galak, kagak bakal sukses manusia. Nah emang begitu di Ukudul Ijen. Udah ya, terusin ya. Terusin. Namanya saya Abdurrahman Al-Bajal Haban. Pegel banget, sampai mau tidur masih diseksa Pak. Suruh ngibur dia mijitin kakinya. Padahal kagak ngapa-ngapain tuh bini. Iya. Mau tidur aja masih seksa, lama-lama laki mepet pegel. Kan 2 perkara Pak laki mah. Ada yang ditimpalin baik, katanya gua mah kesianan. Gorongnya jadi banget ya. Siara itu mata. Ada yang kagak mau ribut. Pergi dia nongkrong sama teman-temannya di pos. Makanya orang kalau di pos jangan diomelin Pak. Kalau ada wadah yang bikin orang ripes, suami ripes, bagenin baik. Mau wadahnya mancing kek, mau di pos bagenin. Kesianan. Lah kita kalau jadi dia gue mepet. Ini kadang-kadang di pos diomelin dulu, jangan biarin deh. Singkat cerita, nyampe di Gunung Bunder saya Abdurrahman Al-Bajal Haban ketemu 2 orang anak muda. Mindik-mindik dia masuk. Anak muda, saya boleh gabung nggak? Boleh Mbak, silakan aja. Iya. Nggak nanya anak muda nih namanya siapa, alamatnya dari mana, gabung aja dah. Akhirnya apa? Tapi ada syaratnya Mbak, mau gabung sama kita mah. Apa? Kalau kita nyari makan, Bapak nyuci. Kalau Bapak nyuci, kalau saya nyuci, Bapak nyari makan. Oh iya, deal. Namanya laki-laki, akalnya banyak. Mungkin gua ngadem deh dulu. Mau di mana kayak tempatnya? Akhirnya apa?
Dia bingung di hutan, gimana nyari makannya? Kalau nyuci masih bisa, air banyak. Akhirnya diam-diam nih, Syekh Abdurrahman Al-Bajalhaban ngeliat bagaimana anak muda nyari makan. Itu anak muda sholat, habis sholat dia doa. Emang namanya minik-minik jauh gak kedengeran. Akhirnya apa? Dia doa, turun makanan, macam nampan kecil. Bingung Syekh Abdurrahman Bajalhaban, bisa begitu ya? Gue baru temen yang gitu. Nya besok giliran dia nyari makan, iya kan? Dia lagi nyari akal, dia diem. Aki-aki kan akalnya banyak pak. Yang namanya orang tua akalnya banyak. Nyampe giliran dia pinter. Kata anak muda, besok sekarang giliran baba cari makan, kita nyuci. Akhirnya udah dia sholat. Apa doa dia? Ya Allah, saya berdoa sebagaimana dua orang anak muda itu doa. Tahu pak yang turun apaan? Makanan setampah pisang. Anak muda dua-duanya lagi nyuci, bengong. Masa Allah, itu kebanyakan dia mau gua mah. Penasaran. Akhirnya udah punya momen makan bareng cerita. Babak siapa emang? Sebelum gua jawab, lu dulu. Lu ngapain berdua kemari ke Gunung Mundar? Orang mah anak muda gawe sono. Lu ngapain kemari-mari lu? Mbak, saya lagi ngaji. Dalam pengajian diceritain yang namanya bab wali. Terbesitlah saya setelah ngaji, matur sama kiai saya pengen niat wali kayak gimana sih? Itu. Akhirnya kata gurunya apa? Kalau kamu mau ngeliat wali, silakan kamu naik ke Gunung Mundar. Ntar lu ketemu sama wali di sono. Akhirnya udah cerita, terus terang nih anak muda dua-duanya. Kata guru saya, nanti saya bakal ketemu yang namanya Syekh Abdurrahman Al-Bajalhaban. Dia diangkat wali karena sabar ngadepin bininya. Denger Syekh Abdurrahman kan belum pada kenal nih dia. Kabur pak, pas hitam gitu kabur. Diudak-udak nyampe ke Pasir Putih. Diudak-udak sama anak muda nyampe ke Pasir Putih, ditanya, "Baba ngapa kabur?" Lah katanya Baba mau berhari-hari sama saya. Kagak dah, udah kagak dah, udah. Lu pulang lagi sono ke gunung. Dia nggak tahu kalau dia dirinya wali. Akhirnya dia terus serang sama anak muda, "Wahai anak muda, ketahuilah, orang yang kamu cari adalah saya." Pas nyampe di rumah, itu bini lagi ngamuk. Iya. Mana wae, pulang anak muda niat. Apa kata anak muda? Berarti kiai kita bener. Ada orang yang diangkat wali karena dibudakin sama bininya. Apa dijawab Mas Abdurrahman? Tuh lu lihat tuh. Tuh gara-gara dia itu gua begini. Lu dari tadi sampai ke gunung katanya. Makanya bener. Syekh Ali Al-Khawas memperkuat itu semua apa? Qala ahadun minal auliya. Enggak sedikit dari para wali wahwa tahta hukmi zaujatihi, dia berada pada perintah si istrinya. Makanya udah terusin, ntar pulang lu mau galak sama gue silakan mah. Gue mau udah pasrah aja. Gue makan bukan ahli ibadah, bukan ahli musola, bukan ahli ngaji. Ini kali yang bakalin gue jadi wali. Enggak mengapa. Lu main kuda-kudaan tiap hari, tahun kuda gue enggak mengapa, lu biarin. Iya. Ini pak enaknya. Ya udah kagak punya duit. Makanya Sofyan As-Sauri dalam kitabnya sekarang mengatakan apa? Al-malu fi hadzal zaman. Duit buat saat ini adalah silahul mukmini. Perisainya orang mukmin sekarang duit. Kalau kagak punya duit, puguh arisan nggak ada yang kebayar. Ya. Ya kan kadang-kadang orang ngomong gitu pak. Dunia mulu lu. Enggak, jangan. Syekh Nawawi dalam kitab Qomi Utugian sampai mengatakan apa pak? Bagaimana hukumnya kalau seandainya orang nggak pernah duduk di majelis taklim, kemudian dia kerja nyari nafkah mati-matian buat bininya dengan meninggalkan majelis taklim, kata beliau apa? Tolabul kasbi lazimun katolabil ilmi. Wajibnya mencari nafkah ini sama seperti wajibnya mencari ilmu. Maka ketika dia ngaji meninggalkan pengajian demi nafkah anak bininya, maka gugurlah dosa meninggalkan pengajian. Oh enak pak, saya belain iya. Ya jangan kata ngaji mulu. Jadi enaknya nyari nafkah, nih. Man kalabatan. Siapa orang yang nyari nafkah buat anak bininya?
Saking capeknya nyampe rumah, dia sholat maghrib, dia tidur. Maka tidurnya maghfuron lahu adalah ampunannya Allah. Orang kerja, dagang, capek, tidurnya aja ampunan Allah. Bagaimana dia duduk di majelis taklim? Maka bahagianya orang yang repot, orang yang capek nyari nafkah tapi masih bisa duduk di majelis taklim. Pahala saya kalah. Pahala saya habis sudah. Ngapa berbohong, Wek? Udah segitu aja ya. Udah. Kita menghibur tuan rumah, menghibur pengantin besok biar nggak gerdek baik. Iya. Cuman ada satu rahasia, Pak. Kalau pengen doa diijabah, ini besok Bang Takin ini bukan janji sama manusia, janjinya sama Allah. Disebutnya apa? Akdun nikah. Maka besok kita itu kan disunahkan, Pak, berduyun-duyun untuk menghadiri perjanjian manusia dengan Allah lewat akdun nikah, di mana semua bukan hanya manusia yang nyaksiin, Allah dan semua makhluk yang ada di langit, bahkan pintu langit ketujuh-tujuhnya itu kebuka, Pak. Seneng. Nah di sinilah iblis ngulun-ngulun, Pak. Iblis pada celeng, kalah. Iya, makanya sampai ulama fikih mengatakan apa? An-nikah min asbabi zawalil junun. Orang kalau gilanya kata sembuh-sembuh, nikahin. Sebab nikah adalah obat daripada gila. Hah? Memang gila begitu? Iya. Artinya gila majnun itu gimana? Anak muda kalau lagu-laguan sembarangan aja, nggak ada remnya, Pak. Nggak ada batasan. Maka untuk menjadi rem ya nikahin. Makanya di hadis yang lain dikatakan wa in balagha falyatazawwaj. Orang tua kudu mawas diri. Ketika dia udah nyampe balik, kok dia udah mulai geget-geget kenal perempuan, kenal laki, cepet-cepet Pak kawinin. Kenapa, Pak? Bapak semua nanti yang keduman dosanya. Dia yang berbuat tuh anak, kita yang kena dosanya, Pak. Inna isman li abihi. Ketika dia berbuat maksiat, yang dosa babanya. Makanya ngeri. Iya. Yang kedua, hebatnya pernikahan ketika dia punya anak. Kalau anak laki menggambarkan menurut Syekh Nawawi dalam kitab Uqudul Ijen, ini menggambarkan kegagahan dan kewibawaan orang tua. Kalau anak perempuan rezekinya banyak. Emang salah lobang gue beda, Pak. Iya, kalau perempuan lobangnya banyak, laki mau lobangnya satu. Oh, anaknya laki semua mepet, wajar lobangnya dikit. Iya. Udah ya, Pak, begitu ya. Lanjut, ya. Iya, kita doain mudah-mudahan lebih baik. Jam 12. Enggak. Kita doain diri kita, Pak Ahmad Zaini, Rakmal semua, Pak Nawawi, Tantoko masyarakat berbadi semuanya ya. Pada sehat, Pak. Panjang umur. Ya, ini sebulan biar seneng gitu, jangan badan gerutuk hidup ya. Bulan Maulid mah udah seneng, Pak Prohu. Anugerah terbesar bulan Maulid itu hadirnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita dikasih bahagia, dikasih sakinah, mawaddah warahmah. Ij'al fi auladi, ya Allah, jadikan anak-anak kita semua anak yang soleh dan solehah. Yang khusus hajatnya Sohibul Bait, mudah-mudahan acaranya cerah, barokah, mudah, lancar, dan semua Allah jadikan satu keberkahan buat beliau dan kecipratan kita semuanya nanti, khususnya ahlil bait beliau semua, uwan-uwan yang sudah mendahulukan, saudara beliau yang sudah mendahulukan. Mudah-mudahan kuburannya Allah jadikan roboh miliyadil jinan, dan juga Allah jadikan kuburannya itu cucuran rahmat maghfirah, sehingga keberkahan tertimpa kepada kita semua yang ada di sini. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima